memang di sana kita diharapkan untuk menjadi pengendali saja. Dan mungkin itu yang menjadi alasan kemudian ada regulasi yang terbaru 7328 ini yang kemudian lebih memperuncing lagi tugas pokok pengawas itu agar kendala-kendala yang kita hadapi, contoh misalkan kita datang ke madrasah, ada madrasah yang cuek, kepala madrasah yang kemudian mencari waktu, mencari alasan untuk tidak merespon kehadiran kita dan sebagainya. Saya kira melalui regulasi yang terbaru ini tidak ada alasan karena melekat di kita bagaimana kita mendampingi. Artinya ketika kita mendampingi berarti masalahnya harus tuntas, tidak seperti kemarin. Nah, yang menjadi kendala barangkali bagi kita pengawas karena banyaknya ya. Tadi saya mendengar ada teman-teman di daerah lain yang mendapatkan binaan sampai di atas 20-an dengan kondisi yang lebih berat lagi dengan regulasi yang terbaru ini kita harus mendampingi secara tuntas dengan kondisi yang diharapkan oleh madrasah yang tentu tidak sama. Kalau mungkin sama, mungkin kita bisa lakukan pengelompokan bahwa madrasah ini sama. Tapi kan satu madrasah dengan madrasah yang lain mungkin punya keinginan untuk memoles untuk madrasahnya sesuai dengan harapan masing-masing. Itu mungkin yang menjadi kendala bagi kita pengawas ini, banyaknya binaan kita. Walaupun mungkin di sisi lain ada lagi kemudian dengan kemajuan teknologi bisa menjadi solusi. Tetapi kan ketika kita menggunakan teknologi tentu banyak hal yang menjadi pertimbangan, antara lain keterjangkauan sistem yang ada di kita, kemungkinan pengawas yang ada di kota dengan daerah yang kita akan tuju itu menjadi kendala, sehingga mau dan tidak mau proses pendampingan secara luring itu mutlak menjadi solusi untuk kemudian bisa menyelesaikan masalah. Itu yang barangkali perlu kami mendapatkan penajaman konsep-konsep yang bisa kita lakukan untuk mensinergikan tugas kita dengan regulasi yang terbaru. Yang kedua Pak, terkait dengan UKKJ ini ya. UKKJ ini di beberapa waktu yang lalu saya sudah registrasi melalui akun Simpatika untuk ke pengawas media. Tapi sampai saat ini saya bingung, saya harus mengecek kemana untuk informasi lebih lanjutnya karena registrasi saya sudah saya kirim. Sementara ada batasan waktu sesuai dengan jadwal yang kami dapatkan untuk proses-proses itu sampai kepada proses uji kompetensinya nanti. Nah, itu yang kemudian kami minta informasi kalau misalkan Pak Ketua Pokjawas Nasional ini mendapatkan informasi untuk di-share di grup mungkin atau melalui Pokjawas Provinsi. Yang terakhir Pak, kalau boleh sebelum ditutup acara ini nomor kontaknya biar semua anggota Pokjawas ini bisa melakukan komunikasi ke Bapak secara langsung mungkin terkait dengan kendala-kendala baik secara personal mungkin kendala personal maupun terkait dengan tugas-tugas kita. Barangkali itu untuk sementara yang saya dapat sampaikan. Semangat bagi Ketua Pokjawas Nasional ini perlu kita jadikan teladan untuk pelaksanaan tugas kita di daerah masing-masing. Terima kasih. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Saya Yeo dulu ya. Yang pertama, saya nomor karena saya punya 2 nomor tapi satunya sudah 4.000 nomornya jadi tidak kuat. Yang pakai yang baru ya, Pak. Karena 4.000 itu HP-nya sering hang, Pak. Pakai HP yang satunya. Baik. 081 ya pakai ini dulu udah apa-apa. Kalau ini kapan saja masih bisa. 081 252 47 Lanjut. 3805. 3805, Pak. Jadi saya ulangi 081 252 47 3805. Pakai ini, Pak, karena yang 45 oke sampai di sini. Iya. Yang kedua saya jawab tentang UKKJ. UKKJ itu bisa dilihat Pak karena sebagian beberapa kawan sudah clear, sudah disetujui, bahkan tinggal nunggu jadwal. Ya, jadi itu tetap di akun Simpatikanya karena akun Simpatika itu sudah
di approve, sudah dilingkan dengan SIM PKB-nya Kemendikbud, Pak. Jadi secara berkala tetap buka, lihat di itu. Karena beberapa kawan sudah dikirim ke kami, karena kami juga tidak bisa melihat, Pak. Karena itu sudah ranahnya admin ya, admin provinsi. Dan itu sekarang admin kabupaten kota tidak bisa. Yang tahu itu admin provinsi, Pak. Jadi kalau Bapak ini dari kamu provinsi mana, Bapak? Sulawesi Tengah. Poso Provinsi Kalau di Sulsel berarti dengan admin provinsi Sulawesi Selatan, Pak. Ya, yang bagian simpatika itu. Kalau ingin komunikasi ya. Karena sekarang admin kabupaten kota dulu, ya, dulu admin kabupaten kota diberi akses, tapi kendalanya macam-macam. Bahkan ada yang pokoknya suruh daftar semua itu ya. Nah, jadi itu karena setelah itu di skip, kemudian sekarang kewenangan itu hanya nyampe di provinsi supaya perspektifnya sama. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya Bapak sekalian, memang inilah menjadi penting Pak. Kita belajar bareng-bareng, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa. Memang madrasah kita, makanya saya berikan studi kasus itu karena memang kemarin pada waktu kita di Jakarta juga diberikan studi kasus yang hampir sama dengan itu ya. Diberikan tugas, tapi waktu itu karena kita 3 hari, tugas-tugas itu kemudian dipaparkan langsung presentasi, kemudian macam-macam sesuai dengan model-model pelatihan termodern. Itu kita kayak itu dah. Yang saya contohkan tadi itu kan contoh-contoh yang saya kembangkan. Versinya madrasah, tapi kan mengadaptasi kegiatan kami yang pada waktu kami di workshop itu loh Pak. Nah, jadi maksud saya supaya kita ini tahu, kalau orang kaya ini, tipenya kaya ini masuk di kompetensi apa, di subindikator yang mana, dan indikator yang mana, dan subindikator mana, maksudnya gitu. Jadi supaya kita tahu, kalau pengawasnya ini, kalau kepala madrasahnya yang temeramin, kepala madrasah yang cuek terhadap pengawas, ini masuk di kompetensi kepribadian indikator yang mana dan subindikator mana. Kalau ketemu kayak itu, lalu sikap kita sebagai pengawas apa yang perlu dilakukan? Maksudnya begitu cara berpikirnya, Pak. Itu ya, jadi itu. Jadi saya rasa penting itu. Kemudian yang berikutnya adalah apakah ini wajib? Semua pengawas, karena ini kan tidak semua, walaupun harapan kami ini kan tidak semuanya hadir. Apalagi sekarang dari sekian hampir 400 pengawas, dari Sulawesi Raya dan Gorontalo kan sekarang tinggal 152. Maka saya berharap kawan-kawan ini ya mari, kalau kawan-kawan pengawas provinsi yang melakukan penguatan terhadap ini, kalau yang perlu nanti saya dampingi gitulah. Apakah tatap muka atau virtual, monggo silakan. Tetapi kalau memang dirasa yang efektif memang virtual, daring Pak. Tetapi kalau masuk di substansi memang tidak maksimal. Tetapi kalau keterjangkauan memang lebih enak virtual, daring, itu maksudnya begitu. Tapi silakan diagendakan ya, diagendakan, tapi intinya bahwa ini adalah penting karena sepakat. Kemendikbud hari ini juga sedang sosialisasi Pak. Karena waktu itu saya jujur, kita itu di situ itu orang asing Pak, karena semua itu adalah kanwil Dikbud provinsi, kemudian LPMP yang sekarang menjadi MGWIP itu, kemudian Badan Guru Penggerak dan kawan-kawan pengawas seluruh Indonesia. Satu-satunya saya dari Kementerian Agama, saya hanya dengan Ketua Jawas PAI Pak. Jadi di situ. Tapi kita kan tidak kita juga di situ memberikan warna. Jadi kita juga banyak bicara di situ. Jadi intinya silakan nanti kawan-kawan dirembuk di situ ya, dirembuk di situ. Kalau memang perlu ada tidak lanjut, monggo silakan tidak lanjut supaya semua pengawas sampai ke programnya nanti, sampai apa yang ditanyakan oleh Pak Giono itu kira-kira bagaimana dengan RHK kita ke depan. Ya, kalau sekarang kan tidak bisa Pak, wong sudah di tengah jalan kan. Ya sudah, yang ada saja sudah. Tapi ke depan kan RHK-nya harus menyesuaikan Pak. Karena kan dulu kan hanya 4831 tentang peran pengawas, tapi sekarang ada model kompetensi. Kan harus ada sinkronisasi nanti kan itu Pak. Jadi itu Bapak sekalian, sekali lagi ini materi kita, saya lanjut dulu Bapak sekalian karena materinya tinggal 2 kompetensi. Oke. Baru berikutnya adalah kompetensi sosial. Oke. Jadi kompetensi sosial Pak. Apa yang maksud dengan kompetensi sosial? Mari kita bahas satu persatu. Tadi sudah apa? Kompetensi sosial itu ada 3 indikator dan ada berapa subindikator? Ada 6 subindikator Bapak sekalian. Ingat bahwa semuanya ada 23 subindikator. Ada 9 indikator, ada 23 subindikator. Nah, indikator 2.1 kolaborasi. Nah, ini yang ditanyakan oleh sahabat saya Pak Aziz tadi. Ya, walaupun tadi di kepribadian, tapi yang di sosial ini Pak. Jadi berkomunikasi dengan efektif dengan kepala madrasah untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan berpusat pada peserta didik. Jadi di situ kalau sudah bicara tentang
kepala madrasah untuk satuan pendidikan, berarti di situ ada unsur-unsur di dalamnya. Maka munculkan programnya apa kira-kira untuk munculkan peningkatan mutu, meningkatkan layanan satuan kepada mutu dan satuan pendidikan, apa kira-kira programnya kepada guru, kepada murid, kepada tendik, apa kira-kira. Nah, itu maksudnya di situ, Pak. Memang sekarang tidak langsung, tapi bersama kepala madrasah melakukan itu, gitu loh. Jadi itu yang ditanyakan oleh sahabat saya Pak Aziz tadi. Kemudian yang kedua, 2.1, 2.2 misalnya, kerjasama dengan seluruh kepala madrasah, dampingan, dan rekan sejawat untuk meningkatkan mutu layanan satuan pendidikan berpusat pada peserta didik. Nah, ini bisa saja kolaborasi dengan antar pengawas. Karena ada pengawas kita yang secara IT paham, ada yang secara IT lemah, maka di situ perlu kolaborasi. Dibuat permainan-permainan misalnya, menggunakan Jamboard, menggunakan kuisis, menggunakan apa Canva misalnya, kemudian ada pelatihan, kemudian kepala madrasah menyusun program yang arahnya meningkatkan layanan mutu layanan kepada satuan pendidikan yang berpusat nanti kayak apa sih program yang berpusat pada peserta didik itu kan jujur kita ambigu sampai hari ini Pak. Itu masih bias kan? Nah, itu maksudnya begitu. Itu yang 2.2, 1.2. Kemudian 2.2 tentang keterlibatan pemangku kepentingan, artinya stakeholder yang lain. Pelibatan pemangku kepentingan artinya yang saya tadi membangun jejaring, Pak. Jadi ke pengawas membangun jejaring dengan stakeholder yang lain. Bisa dengan perusahaan, bisa dengan partai-partai, bisa dengan penerbit, bisa dengan macam-macam. Silakan yang paling pokok misalnya sekarang kan sudah selesai pemilihan anggota dewan. Ternyata punya jejaring, bagaimana nanti jejaring anggota dewan terpilih itu apa di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun pusat satu saat punya dampak terhadap madrasah kita. Itu yang saya maksudkan. Artinya ada program itu manfaatnya diambil oleh murid. Itu maksudnya begitu kira-kira Pak bahasa sederhananya. Kemudian koordinasinya berkala. Jadi otomatis kita melakukan koordinasi secara periodik. Nah, kemudian yang ketiga, 2.3.1 berpartisipasi dalam organisasi profesi yang saya sambungkan tadi. Kemudian 2.2.3.2 praktek baik apa? Maksud kita, saya punya contoh begini Pak. Saya kemarin punya contoh datang kepada salah satu madrasah. Madrasah ini model pengelolaan keuangannya itu di model saham Pak. Karena di madrasah ini sesaudara 4 orang. Dikelola bersama-sama. Maka seluruh aset ada kantin, ada kebun, ada jualan nasi, ada toko macam-macam itu dikelola dengan manajemen profesional, Pak. Lalu pembagiannya bagaimana caranya? Maka seluruh aset tidak ada dimiliki siapapun, tapi di model saham. 40% untuk pengelola, artinya 4 orang bersaudara itu, kemudian 60% untuk 4 orang itu, kemudian 40%-nya untuk pengembangan madrasah satuan pendidikan yang ada di dalam. Contoh misalnya, ada tuku, kemudian ada kantin, ada macam-macam, termasuk ada sawah, ada kebun. Itu penghasilannya itu dibukukan benar, Pak. Nah, dibukukan benar, maka begitu dibukukan tiap bulan, akhir bulan itu dikalkulasi. Maka begitu ketemu misalnya 10 juta itu 6 jutanya dibagi 4. 4 jutanya, 40%-nya dibagi untuk, sehingga setiap saat saya berkunjung itu membangun terus, saya penasaran dari mana. Nah, ini yang saya maksudkan praktek baik. Nah, praktek baik ini perlu diceritakan kepada satuan pendidikan, artinya ini yang dimaksudkan dengan keterlibatan, ya, membangun jejaring, punya praktek baik ini perlu diceritakan. Ayo dicobalah. Karena rata-rata satuan pendidikan madrasah itu kan konfliknya internal, Pak. Tengkarnya saudara, rusaknya madrasah kan dari internal, bukan orang lain. Nah, ini yang saya maksudkan kepada itu. Oke, ini contoh kasusnya, nanti saya kirim lagi. Ya, LK kompetensi sosial. Nah, temanya ini, perhatikan dulu, enggak apa-apa di screenshot dulu temanya ya. Nanti LK-nya saya kirim kepada kawan-kawan. Temanya ini, implementasi kurikulum merdeka, temanya. Kemudian penyusunan EDM RKAM. Kemudian yang ketiga, tata kelola manajemen madrasah. Yang keempat, entrepreneurship kepala madrasah. Kemudian yang kelima, pengelolaan dana BOS. Yang keenam, pengelolaan dana komite. Yang ketujuh, prestasi peserta didik. Yang kedelapan, kebersihan lingkungan madrasah. Lalu tugasnya adalah dari tema ini, DLK ini tugasnya adalah ini. Menggunakan metode STAR. Nah, jadi ini metode STAR, Pak. Kita ini metode STAR. Apa STAR-nya? Gambarkan situasi awal. S-nya ini yang saya beri warna kuning, situasi awal. Apa maksud dari definisi atau dari kata kunci? Jadi kata kuncinya ini kan, jadi ini kata kuncinya apa, Pak? Jadi misalnya,
sebagian besar guru madrasah A belum memahami kurikulum Merdeka misalnya. Itu contohnya situasi A misalnya. Situasi awal, jadi AS-nya di situ. Kemudian tantangannya apa? Apa kendalanya? Maka di situ berikan gambaran. Misal sarana atau apa, atau pendidikan atau apa. Baru setelah ketemu dipetakan, kondisi realnya kayak ini, tantangannya ini, maka baru apa real, apa aksi, apa program, apa yang perlu dilakukan kita. Baru setelah itu refleksi dan hasil dampak. Apa dampaknya? Kalau sudah dilakukan, ketemu masalahnya apa, kemudian apa akar masalahnya apa saja, kemudian aksinya artinya langkah-langkah yang dilakukan kita apa, baru apa dampak gitu. Nah, itu tugasnya Bapak sekalian. Ya, menggunakan metode STAR namanya, Pak. Nah, ini contoh. Jadi contohnya kayak ini, contoh cerita praktek baik. Jadi ceritakan praktek baik Bapak sekalian. Ya, oke, seperti ini. Jadi ini contohnya. Ya, ini contoh ya. Pak Dahlan adalah pengawas madrasah yang dimintai bantuan oleh kepala madrasah bernama Bu Ani terkait kesulitan dalam pengelolaan aset instrumen musik di madrasah. Ini contoh. Bu Ani tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, oke. Kemudian aksinya Pak Dahlan membagikan cerita baik. Jadi kita sebagai pengawas, nah itu kan, tentang pengelolaan aset yang ditemukan di sekolah lain, di madrasah lain. Lalu refleksi apa Bu Ani mencoba. Nah itu namanya contoh. Nah tugasnya kawan-kawan ini. Jadi tugasnya tema ini, ambil silakan salah satu tugasnya dimasukkan di kolom ini. Oke. Jadi itu sekalian, lalu kata kuncinya di kompetensi sosial ini adalah komunikasi yang efektif. Jadi bagaimana kita membangun komunikasi dengan semua stakeholder, Pak? Ya, apakah dengan guru, dengan kepala madrasah, dengan komite, dengan yayasan, dengan siapa saja, termasuk dengan kantor. Kita tidak usah kaku. Walaupun apa kasih itu bukan atasan kita, tapi mereka punya power karena mereka yang pegang anggaran, maka kita terbangun komunikasi yang baik. Kemudian keterlibatan ke pemangku kepentingan yang lain, keterlibatan dalam organisasi profesi. Jadi itu Bapak sekalian adalah ini cukup saya beri ini karena waktunya tinggal 30 menit. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Materi waktunya tinggal 30 menit. Ya, oke. Tinggal satu kompetensi. Monggo. Mungkin ada yang perlu dikomunikasikan di kompetensi sosial. Memang jujur tidak bisa maksimal, Pak. Karena memang materi 3 hari hanya cukup setengah hari itu. Apalagi ditambah 2 materi lagi tadi kan. Oke. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada Bapak Ibu, kalau tidak ada saya lanjutkan dulu ya. Oke, kita lanjut kepada Mas Oh, ada Sulbar. Pak, monggo. Oh, monggo, Ya, monggo. silakan. Dibuka mikrofonnya, Pak. Bapak Ibu ini. Bu Mazdah ya? Bu Mazdah. Monggo. Iya, ya Pak, makasih banyak. Saya hanya ingin memberikan menyarankan untuk membantu tugas kita ini dalam 3 kompetensi ini. Bisa lagi dibuatkan aplikasi, Pak. Kita dibuatkan aplikasi supaya bisa lebih memudahkan dan lebih terang untuk kita ke depannya. Makasih banyak, Pak. Itu ahlinya Bu Sita itu. Sultan itu, Donggala itu. Ya, begini Bunda. Jadi kalau ini tidak bisa diaplikasikan ya, karena ini membutuhkan konsep, pemahaman, praktek baik. Ini beda dengan yang pendampingan kemarin. Kalau pendampingan itu memang akan jauh lebih mudah dibuatkan aplikasi. Kalau ini memang kompleksitasnya kan ada, kan ini menyangkut kompetensi kita. Tetapi nanti, makanya nanti di PKPM juga akan kami singgung 2 materi ini. Materi tentang kompetensi pengawas dan tentang peran pengawas yang pendampingan itu nanti di aplikasi PKPM-nya di situ nanti, Bunda. Jadi PKPM sekarang sedang proses revisi. Kemarin sudah selesai. Cuman muncul kompetensi ini harus kita rombak lagi. Kemarin sudah selesai menggunakan kompetensi yang lama, Pak. Jujur sudah selesai. Tinggal ditandatangani. Tapi di tengah jalan, belum ditandatangani, muncul ini. Akhirnya kemarin dirombak lagi, Pak. Itu maksudnya begitu kira-kira cara berpikirnya. Kan kita lucu. Di sebelah sudah menggunakan kompetensi yang baru, sementara kita tetap PKPM-nya menggunakan paradigma lama, kan diketahui orang lain gitu. Nah, termasuk cerita saya tadi itu, begitu saya ngisi materi di BDK Aceh,
Saya materi hari pertama dan hari kedua, Pak. Materinya ini sudah saya sampai detail, ada LK-nya macam-macam. Baru materi ketiga, materi hari ketiga sampai hari keenam, materinya tetap menggunakan yang lama, Pak. Jadi orang-orang tambah bingung katanya. Sudah, makanya kalau tambah bingung tambah pintar lah gitu kan, Pak. Jadi itu kawan-kawan sekalian. Jadi sekali lagi itu contoh ya. Oke, kita lanjut dulu ya karena waktunya kita waktu kawan-kawan sekalian. Jadi baru masuk di kompetensi profesional sekarang. Oke, ini kalau pelatihan murni ya oke. Nah ini sebenarnya ingin saya sampaikan. Sahabat-sahabat saya semua, kompetensi profesional inilah, maka berarti tadi kawan-kawan kan bicara tentang pendampingan. Ya, bicara pendampingan. 4831. Maka praktek baik 4831 di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di kompetensi profesional ini. Jadi praktek makanya irisannya di sini Pak Giono. Jadi 4831 yang peran baru pengawas yang pendampingan di sini nanti. Makanya di sini muncul program sehingga nanti ada irisan dengan kinerja kita. Jadi 4831 dengan 7328 di sini implementasi yang banyak di sini, Pak. Kalau yang tadi di pribadian dan sosial itu kan menyangkut perilaku kita. Nah, ya, perilaku kita, mindset kita, prospek kita, attitude kita. Tapi kalau di sini sudah prakteknya ada di sini, di kompetensi profesional ini. Misalnya pendampingan kepala madrasah dalam pengembangan diri untuk memberikan mutu layanan satuan pendidikan. Sama yang ditanyakan Pak Sis tadi. Kalau sudah bicara satuan pendidikan, ya semua orang yang ada di dalamnya. Ya ada guru, ada teknik, ada siswa, ada kepala, dan ada yang lain misalnya. Itu. Nah, titikkan satu pendampingan kepala madrasah. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri kepala madrasah. Kalau ini masih kepala madrasah. Kalau kemarin itu apa? Apa program pertama? Pendampingan tahap pertama itu siklus pertama apa Bapak Ibu sekalian? Apa? Siklus pertama apa kemarin itu? Kan ada 4 siklus. Pendampingan untuk ini komitmen melakukan refleksi dan komitmen perubahan. Sebenarnya ada komitmen kepala madrasah untuk melakukan refleksi dan komitmen kepala madrasah untuk melakukan perubahan. Observasi ya. Iya, observasi. Sebenarnya pertama itu ada itu sebenarnya ada observasi, Pak, melakukan observasi dulu. Nah, mengidentifikasikan bagian dari itu. Iya. Jadi di situ, Pak. Jadi apa program di sini dimunculkan di situ. Bentuk pendampingannya apa mengidentifikasi bareng-bareng dengan kepala dalam macam-macam melakukan observasi terhadap kebutuhan. Makanya masing-masing satuan pendidikan tidak sama. Jadi ini bagian dari siklus pertama, tetapi sebenarnya sebelum siklus pertama itu ada namanya yaitu namanya observasi. Baru setelah itu kita mendampingi kepala dalam rangka menyusun program. Nah, ya. Nah, baru pendampingan kepala madrasah untuk menyusun rencana. Ini yang siklus yang kedua, Pak. Ya. Kan penyusunan, iya, kan perencanaan ini. Pendampingan dalam menyusun perencanaan. Maksud saya ini yang betul-betul harus dipahami kita bersama. Jadi apa implementasi dari Perdirjen Gitika 4831 di sini Bapak sekalian. Coba baca yang ketiga. 3.1.3 pendampingan kepala madrasah dalam melaksanakan pengembangan diri dengan rencana pengembangan diri. Ini kan sudah pelaksanaan, Pak. Kalau yang kedua itu merencanakan, kalau di sini sudah pelaksanaan. Ini kan yang siklus yang ketiga. Nah, baru di situ menyangkut metode strategi adalah pendampingan kepala madrasah dalam pengembangan satuan pendidikan untuk peningkatan mutu. Ya, 3.21. Pemetaan komitmen. Jadi sekarang baru masuk di pemetaan itu. Ini masuk di triwulan kedua, Pak. Kalau yang ini masuk di triwulan itu maksudnya gitu. Jadi kan sudah tahu komitmennya apa yang perlu dilakukan, apa strateginya, metodenya apa. Pendidikan kepala madrasah dalam merencanakan program pengembangan satuan pendidikan berbasis profil satu. Kan ini sudah ketemu profilnya. Kan sekarang berbasis data, Pak. Kan perencanaan berbasis data. Yang sekarang kita ini berbasis data dari mana? Berbasis data dari asesmen dari ANBK maupun dari EDM. Jadi ini sekali lagi mohon izin kawan-kawan sekalian. Ini tidak bisa maksimal karena saya juga jam 3 harus ada undangan manten di salah satu kepala madrasah. Jadi memang jujur ini kalau kita bahas satu persatu banyak betul, Pak. Nah, ini sudah nyambung sudah, Pak. Maksud saya supaya reasoningnya nyambung maka di kompetensi profesional nyambung dengan 4831. Jadi ini sudah masuk di triwulan kedua ini, Pak.
Ya, kan sekarang kan kita berencana apa? Analisis, perencanaan berbasis data. Dari mana datanya? Maka diambil dari raport mutu dan raport pendidikan. Pendidikan. Kemudian pendampingan yang 3.2.3. Pendampingan kepala madrasah dalam melaksanakan program pengembangan pendidikan untuk meningkatkan mutu. Jadi kalau sudah pelaksanaan berarti ada irisannya juga dengan 3.1.3, Pak. Nah, baru 3.3. Pendampingan kepala madrasah dalam mengkaji kebijakan. Artinya sudah melakukan evaluasi, pelaporan ini, Pak. Ya, kan mengkaji. Jadi ada bahannya lalu apa? Lalu pendampingan kepala madrasah dalam implementasi kebijakan. Jadi ini sebenarnya kawan-kawan sekalian adalah tugas-tugas kita bersama. Mohon izin, memang ini perlu lanjutan, tetapi maksud saya yang penting seluruh Indonesia ngerti dulu awal-awalnya. Silakan nanti kawan-kawan bisa saja kalau yang provinsinya kecil bisa saja langsung sebuah provinsi, tapi kalau yang kabupatennya besar silakan tiap kabupaten kota. Yang paling pokok tidak mengganggu tugas-tugas kita sehari-hari. Itu kawan-kawan sekalian, sekali lagi. Nah, ini tugasnya kawan-kawan. Saya beri tugas semua biar tahu analisisnya tadi itu, gitu loh. Biar nyambung nanti. Gambarlah pohon perilaku dengan buah-buah kompetensi profesional. Ya, sesuai dengan indikator dan subindikator yang ditentukan. Jadi sekali lagi kawan-kawan, ini kan ada 8 subindikator, ada 3 ada 3 indikator, ada 8 subindikator. Lalu tugasnya kawan-kawan membuat gambar pohon perilaku dengan buah-buah kompetensi profesional. Dengan ini provinsi per provinsi saja, Pak. Nah, contoh saya berikan contoh ini. Ini contoh, ya contoh pohon perilaku. Ini bisa dikembangkan. Kompetensi profesional ini ini 3.1.2. Lalu ini kompetensi apa macam-macam di situ. Ya, lalu kan ini yang mau diambil hanya kompetensi profesionalnya, maka profesional dikembangkan. Atau contoh yang kedua yang sudah setengah jadi ini. Nah, ini yang ini. Misalnya contoh ini. Berarti ini yang diambil 3.2.2 misalnya. Nah, ini. Ya, silakan kawan-kawan mengambil ini contoh-contoh ini. Ini dari ini tugasnya, Bapak sekalian. Ya, jadi ini tugasnya kawan-kawan nanti saya kirim lewat apa ini? Nah, ini kata kuncinya. Pendampingan perubahan kepada kepala madrasah, kepala sekolah, pendampingan perubahan satuan pendidikan, pendampingan dalam implementasi kebijakan. Jadi ada 3 kata kunci, ada core yang perlu dipahami. Nah, baru masuk level. Terakhir ini sudah, Pak. Saya terakhir, walaupun tidak sampai jam 4, khususnya kawan-kawan di Indonesia Tengah, level kompetensi artinya ini sekali lagi ini tidak perlu dipublish, hanya sebagai positioning kita ingin mengukur diri kita sendiri. Kita ini sampai di mana sih? Ada yang sudah golongan 4B, ada yang golongan 4D, ada yang 4C, ada yang masih 3D, ada yang 3D secara golongan, pakan golongan, tapi bisa saja levelnya sudah di level 5, Pak. Tapi ada yang sudah golongannya 4D, 4C, tapi posisinya masih ada level 1. Apa itu? Mari kita pahami. Ya, ini sekali lagi kemampuan pengawas madrasah memahami pengetahuan tentang prinsip. Hanya paham saja, Pak. Jadi memahami kata kunci yang saya beri warna merah ini. Ini namanya level paham. Jadi hanya sekedar paham. Oh iya, ada perjanjian etika, sudah saya baca. Ada modul yang terbaru yang sudah saya baca, itu paham namanya, Pak. Tapi tidak mampu menerapkan. Karena bingung mau diterapkan kayak apa, bagaimana mendampingi kepala madrasahnya, bingung, Pak. Programnya apa, bingung juga. Kemudian yang terakhir, yang kedua, level dasar. Itu sudah mencoba menerapkan walaupun hanya sebagian-sebagian, tidak komprehensif. Kemudian level ketiga, menganalisis. Sudah mampu menganalisis. Kayak ini madrasah ini kok berkembang pesat ya. Padahal madrasahnya masuk. Kenapa ini berkembang pesat? Maka lihat analisis. Baru nanti ceritakan kepada madrasah yang lain misalnya. Nah, baru yang berikutnya di samping analisis lalu melakukan evaluasi. Iya, ternyata kita melakukan evaluasi dan refleksi maksud saya. Nah, baru yang paling akhir sudah mendedikasikan dirinya membimbing rekan sejawat dengan agensi diri. Jadi sudah totalitas mengabdikan dirinya untuk sahabat-sahabat kita yang lain. Baik itu kepala, guru maupun teman sejawat. Jadi sekali lagi level ini tidak perlu dipublish, tidak perlu disiarkan bahwa si A levelnya level 1. Mengaca diri sendiri kita masuk di level yang mana, Pak. Jadi itu kawan-kawan sekalian, ini sekali lagi materi-materi dasar yang perlu kami sampaikan kepada Bapak sekalian. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Lukman, karena saya sebentar lagi mau undangan, Pak. Monggo, Pak Lukman.
Baik, terima kasih Pak Ketua, karena waktu juga ya, barangkali kita sudah harus mengakhiri kegiatan ini. Setelah dari pagi sampai siang sampai sore hari ini kita sama-sama mendengarkan paparan yang luar biasa dari Pak Osmantas. Dia sangat antusias dan kita juga ya sangat semangat gitu ya mendengarkan dari pagi sampai siang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat di apa yang sudah beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya ya di lapangan. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu, karena waktu juga yang harus memisahkan kita, kami dari nama seluruh pekerja panitia webinar mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di kegiatan hari ini di zona 1 Sulawesi Raya. Mohon maaf apabila dalam penyajian dari kami mungkin ada kekurangan. Apabila ada pertanyaan yang mungkin belum sempat tersampaikan dan pertanyaan yang belum sempat dijawab, mohon maaf, bisa nanti mungkin bisa melalui WhatsApp ya. Sambung. Baik, kita akhiri saja kegiatan ini. Terima kasih Pak Ya, Lukman. Terima kasih semuanya kawan-kawan semua ya. Terima kasih Pak Izin. Ketua yang luar biasa. Terima kasih Pak Lukman. Aplaus untuk Ya, Pak Pak, Ketua. Ya, terima kasih ya. Karena saya ada undangan manten, Pak. Kepala Madrasah Daenah saya. Jadi Ya, dalam seminggu bagi- ini empat tempat, Pak. Ya, terima kasih banyak sahabat-sahabat semua. Mohon izin. Luar Sahabat-sahabat biasa semua, Pak Ketua. Ya, terima kasih banyak. Pak Ketua atas paparan materinya, ilmu yang luar biasa. Sekali lagi beri aplaus untuk Ketua Popkawas dengan reaction. Silakan reaction diberikan aplaus. Ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Stop.